Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farel Amareswara dengan NIM G00251117 dari kelompok A7. Hari ini saya akan menjelaskan terkait sirkulasi fetal. Oke, jadi langsung lanjut saja. Oke, jadi untuk laporan pertama, yaitu ketika saat kegiatan bermain, Rusdi, yaitu seorang anak laki-laki yang berusia 4 tahun, itu tiba-tiba berhenti berlari karena dia sesak nafas. Nah, dengan bibir dan ujung jarinya tampak kebiruan, Rusdi itu dia berjongkok sehingga dia itu berharapannya biar kondisinya membaik. Nah, ibunya itu menyampaikan kalau sejak bayi si Ruti ini dia udah sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah dan pernah didiagnosis oleh tetralogi of Fallot. Nah, pertanyaannya, jelaskan sirkulasi fetal, lalu yang selanjutnya jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir, dan yang terakhir jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Jadi langsung saja. Nah, sirkulasi fetal itu kalau kita lihat sirkulasinya itu dia dimulai dari plasenta, lalu ke vena umbilicalis O2 yang kayak O2, lalu ke ductus venosus, lalu ke vena porta hepatica, vena cava inferior, lalu ke atrium dextra, lalu ke foramen oval yaitu satu atau ke ventricle cortis dexter yang mengalirkan darah ke pulmonal, lalu ke atrium sinistra, lalu ke ventricle cortis sinistra, lalu ke aorta, sistemik seluruh tubuh, dan kembali ke jantung lagi melalui vena cava superior et inferior, lalu menuju atrium dextra, lalu ke ventricle dextra, lalu sebelum trunkus pulmonal itu dia masuk ke ductus arteriosus dulu, yang mana itu nanti membawa CO2, lalu nanti ke aorta descendens dan ke arteri iliaca communis, lalu ke arteri umbilicalis sama ke plasenta lagi kembali. Nah, ada 3 sambungan atau shunt yang perlu kita ingat, yaitu ductus venosus, ductus arteriosus, dan juga foramen oval. Karena ini yang nanti bakal topik utamanya di struktur fetal ini. Nah, lanjut. Nah, ini kurang lebih tadi yang udah saya jelaskan sebelumnya untuk sirkulasi fetalnya. Next. Nah, sirkulasi fetal itu dia berbeda dengan sirkulasi yang pasca kelahiran, yang mana dia itu karena terdapat pembuluh umbilicalis, ductus venosus, dan ductus arteriosus dan foramen oval sesuai yang saya jelaskan tadi di atas. Nah, lalu darah yang miskin akan oksigen pada fetus itu akan mencapai plasenta melalui arteriol umbilicalis sebagai cabang dari arteriol iliaca interna. Nah, dari sini darah itu akan mengalir kembali ke fetus setelah mendapat oksigenasi melalui vena umbilicalis dan bersirkulasi ke hati melalui ductus venosus atau aranti, yang mana dikarenakan tahanan aliran di hati itu cenderung tinggi. Next. Nah, sirkulasi fetal itu dia melalui katup pada persimpangan vena cava inferior, aliran darah itu akan melewati foramen oval yang mana menuju ke atrium kiri. Nah, darah kayak ya oksigen ini nanti mengalir melewati rute terpendek menuju organ. Nah, darah dari vena cava superior itu nanti masuk ke ventrikel kanan, lalu dialirkan melewati ductus arteriosus atau botali, yang mana dia sebagai pembuluh lintas trunkus pulmonalis menuju aorta sehingga nanti melingkari sirkulasi paru yang masih tidak berfungsi. Nah, setelah bayi lahir itu ada beberapa struktur yang terobliterasi atau mengalami perubahan, yang diantaranya ada foramen oval yang nanti bakal jadi fossa ovalis, ductus arteriosus yang bakal jadi ligamentum arteriosum, ductus venosus yang bakal jadi ligamentum venosum, vena umbilicalis yang bakal jadi ligamentum teres hepatis, dan yang terakhir ada distal arteri umbilicalis yang bakal jadi ligamentum umbilical medianum. Next. Nah, untuk klinisnya, nah kalau secara klinis itu nanti dia dibagi menjadi asianotik dan juga sianotik. Nah, sianotik itu kan dari kiri ke kanan, itu masih kayak dia itu kayak masih istilahnya dalam batas yang nggak apa-apa gitu, maksudnya masih bisa membaik seiring waktu. Nah, kalau yang sianotik itu udah yang bisa dibilang itu yang abnormal, karena dia nanti alirannya dari kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan tuh masih wajar, tapi kalau dari kanan ke kiri tuh udah kayak udah mulai tidak bisa dibilang kondisinya itu tidak membaik, karena kan biasa kalau aliran itu kan dari kiri ke kanan itu kan dia tekanannya itu kan lebih kuat yang kiri daripada ruang yang kanan, sehingga nanti kalau mengalir dari kanan ke kiri itu bisa dibilang itu alirannya udah nggak betul. Nah, kita langsung aja lanjut. Nah, tadi kan si
anaknya tadi kan, dia pernah mengalami tetralogy overload. Nah, tetralogy overload ini sekalian, saya bahas saja. Jadi untuk, tetralogy overload ini dia ada 5 sebenarnya, ini masih typo untuk, penulisannya, jadi bukan 4 tapi 5. Nah, kalau kita bahas tuh pertama, ada ventricular septal defect sama atrial septal defect. Nah, septal defect berarti nanti, misalnya ya ventricle nih, berarti dia, ketidaksempurnaan penutupan septum interventricle yang mana nanti, kayak ibaratnya itu dia ada, semacam lubang abnormal di, septum antara si ventricle-nya. Nah, kalau atrial septal defect itu apa? Nah, kalau di ventricle itu ya dia berarti ada lubang di antara, ventricle-nya, itu atrial septal defect ini berarti di di atriumnya. Nah, next, dan, FYI juga untuk, tadi yang septal defect ini dia alirannya dari kiri ke kanan, dan itu masih termasuk yang asianotik. Terus habis itu ada pulmonary valve stenosis. Nah, stenosis berarti, nanti, di sini tuh terjadi penyempitan pulmonal valve sehingga darah yang menuju paru-paru itu nanti berkurang. Terus ada juga, dextroposition aorta atau overriding the aorta, yang mana dia itu terjadi pergeseran aorta ke kanan mengikuti VSD terbentuk. Terus ada right ventricular hypertrophy. Hipertrofi berarti terjadi penebalan otot yang terjadi pada di, ventricle kanan akibat kerja jantung kanan yang terlalu berat sehingga dapat menyebabkan gagal jantung. Nah, kurang lebih seperti berikut untuk gambarnya. Nah, ini ada penebalan di, otot di sebelah kanan, terus ada ventricle septal defect, terus ada juga, tadi ini partial obstruction atau stenosis tadi. Oke, kita langsung aja next. Nah, kalau terkait kegagalan penutupan struktur fetal setelah lahir, nah itu tuh, kita bisa lihat tuh ada 2, yaitu ada patent ductus arteriosus, ada juga patent foramen oval. Nah, patent ductus arteriosus patent itu artinya terbuka. Nah, ductus arteriosus berarti kan kayak ada sesuatu yang terbuka gitu kan. Nah, ini tuh, jadi kayak, di ductus arteriosusnya itu dia kayak masih, dia tuh nggak jadi, ligamentum arteriosum botali, yang mana menyebabkan kan itu tadi berarti masih berupa ductus. Nah, itu masih terbuka tuh. Jadi nanti aortanya tuh bakal nyambung ke, saluran pulmonya. Nah, nanti otomatis kan alirannya darahnya bakal sebentar. Nah, ini. Otomatis kan dia nanti bakal mengalir yang dari aorta ke dari yang pulmo ke aortanya. Nah, kurang lebih berikut. Nih, dia nanti bakal tersambung kan. Nah, harusnya kan dia jadi ligamen, tapi dia masih ductus, dia jadinya darahnya masih ngalir di antara si aorta sama pulmo itu. Nah, terus ada patent foramen oval. Nah, patent foramen oval ini mirip sama kayak, atrial septal defect. Nah, dia berarti di antara si, atrium. Nah, ini tapi bedanya kan, foramen oval ini kan dia sebenarnya udah ada ya dari kita pas, bayi. Nah, itu lubangnya emang udah ada, terus, harusnya kalau pas udah makin, kita naik umur, itu kan harusnya udah jadi fossa oval. Tapi, dia di sini tuh nggak jadi. Jadi akhirnya nanti, masih kebuka lubangnya. Nih. Nah, dia itu masih mengalir dari kanan ke kiri. Nah, ini tuh, sebenarnya kayak, gimana ya, harusnya kan nggak mungkin karena tekanan yang di kiri itu kan lebih tinggi sehingga nanti, bikin dia tertutup. Tapi ini karena mungkin kanannya lebih tinggi sehingga nanti, dia tidak berhasil jadi si fossa ovalnya. Jadi dia dari kanan ke kiri yang mana itu termasuk, sianotik. Next. Nah, untuk, arteri vena jantung yang pertama kita mulai dari arteri jantung. Nah, arteri jantung itu dia ada, aorta ascendens yang bercabang jadi arteri coronaria dextra dan arteri coronaria sinistra. Nah, coronaria dextra itu dia bercabang jadi 3. Ada ramus nodus SA, ada arteri marginalis sinistra dan juga, PDA posterior descending artery, atau nama lainnya adalah ramus interventricular posterior karena dia di antara si, ventricular. Terus habis itu ada arteri coronaria sinistra. Arteri coronaria sinistra itu nanti bakal bercabang menjadi ramus circumflexus dan juga, LAD atau left anterior descending artery. Nah, atau nama lainnya juga ramus interventricular anterior karena dia di antara ventricle dan dia berada di depan. Nah, yang ramus, circumflexus tapi bakal, menurun, dia bakal, jadi cabang jadi ramus marginalis sinistra. Nah, sedangkan ramus interventricularis anterior atau LAD tadi dia bakal, nyambung ke rami laterales. Next. Nah, untuk vena jantungnya, jadi, mayoritas, kebanyakan vena venosa ini pada jantung itu dia bakal bermuara ke sinus coronarius yang nanti bakal arahnya ke, atrium dexter. Nah, vena-vena yang bermuara itu diantaranya kalau kita,
paling enak hafal tuh ada 4 vena cardiaca, yaitu vena cardiaca magna, parva, media, dan juga posterior. Terus 2 lainnya itu ada vena oblique atria sinistra dan juga vena posterior ventriculis sinistra. Nah, sedangkan untuk vena cardis minima itu bermuara langsung ke atrium dextrum melalui fenomena venarum cavarum. Nah, ini juga untuk tambahannya ada siklus jantung yang mana peredaran darah jantung itu dia dari jantung kanan sisi biru itu adalah pompa atau sirkuit baru. Nah, lalu untuk jantung kiri sisi merah itu adalah pompa atau sirkuit sistemik. Nah, siklus jantung itu terdiri dari diastol, yaitu dia berrelaksasi dan pengisian ventrikel, dan ada juga sistolik, yaitu ventrikel berkontraksi dan terjadi pengosongan di ventrikelnya. Nah, aliran darah dari jantung kalau kita lihat dari tadi arteri venanya itu gampangannya gini. Darah dari seluruh tubuh yang mengandung CO2 itu masuk ke atrium dextra, terus melalui vena cava superior et inferior. Nah, nanti masuk ke valva tricuspid yang nanti terbuka, langsung masuk ke ventricle dextra, masuk ke nanti dia melewati valva pulmonalis yang terbuka, masuk ke pulmo yang mana nanti sebagai pertukaran untuk menjadi O2, lalu nanti melalui trunkus pulmonalis yang mana nanti darah yang mengandung O2 itu masuk kembali ke atrium sinistra melalui venola pulmonaris dextra et sinistra. Lalu nanti melewati valva mitral yang terbuka, nah nanti dia bakal masuk ke ventricle sinistra yang mana bakal melewati valva aorta yang terbuka mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, untuk sirkulasinya itu kan ada magna sama parva. Nah, tadi yang magna atau total darah besar itu dari ventricle yang kiri ke aorta, lalu ke arteria muscularis, ke arteriol, lalu ke kapiler yang mana sebagian besar tubuh, yaitu lalu ke venola, ke venae, vena cava superior et inferior, kecuali sinus coronarius dan venola cordis minima yang langsung ke atrium dextrum, lalu nanti ke atrium cordis dextra. Nah, untuk parvanya dia atau peredaran darah kecil, nah itu dia bakal ke ventricle dextra, dari ventricle dextra ke trunkus pulmonalis, ke arteriol pulmonal, terus nanti ke pulmonya untuk mengalami oksigenasi, lalu nanti ke venola pulmonalis, terus ke atrium cordis sinistrum atau atrium sinister. Nah, next kita lanjut ke sinus paranasalis. Nah, sinus paranasalis, oke, kita akan baca dulu laporannya. Jadi saat musim hujan si Badi itu dia mengeluhkan hidungnya itu kesumbat. Nah, lalu yang berlangsung tuh beberapa hari. Nah, disertai adanya nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Nah, ia juga merasakan adanya lendir kental yang mengalir ke tenggorokan. Nah, pada pemeriksaan dokter itu mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris atau sinusitis. Nah, yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Nah, pertanyaannya, jelaskan sinus paranasalis yang ada di hidung beserta fungsinya. Lalu jelaskan pembagian meatus nasi dan lubang muara drainase masing-masing sinus. Dan yang terakhir, jelaskan alasan kenapa sinus maxillaris itu lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Nah, lanjut. Nah, kita harus tahu dulu apa itu sinus paranasalis. Sinus paranasalis atau itu dia adalah sekelompok rongga yang ada di tulang kraniofasial yang berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium. Nah, sinus paranasalis itu dia isinya udara dari bagian pernafasan rongga hidung yang ke dalam kranium. Nah, sinus paranasal itu dia punya beberapa fungsi. Di antaranya mengurangi berat relatif tengkorak karena dia kan kosong. Terus habis itu meningkatkan resonansi suara karena dia berisi udara. Terus sebagai penyangga terhadap trauma wajah. Terus melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi, dan yang terakhir berperan dalam pertahanan tubuh. Nah, sinus paranasalis itu ada berapa sih? Kalau kita lihat di sini dia ada 4. Ada apa aja? Ada sinus maxillaris, ada frontalis, ada sinus ethmoidal, sama sinus sphenoidal. Maxillaris yaitu di antrum atau antrum haigmori, terus sinus ethmoidal yaitu cellulae ethmoidal anterior et posterior, sama sinus sphenoidalis. Nah, kita lanjut aja. Nah, sebelum masuk ke pembagian meatus, kita harus tahu dulu terkait dinding lateralnya. Yang mana dinding lateral kavum nasi itu dia punya 3 lengkungan atau konka. Nah, konkanya itu ada konka superior, media, sama inferior. Nih, superior paling atas, media, sama inferior. Nah, karena dia ada 3, dia akan membagi menjadi 4 ruangan atau 4 rongga. Nah, 4 rongga itu ada paling atas itu ada recessus sphenoethmoidal. Nah, sisanya itu dia mengikuti penamaan dari konka di atasnya. Misalnya
di bawahnya concha nasalis superior. Nah, itu dia namanya meatus nasi superior. Di bawahnya concha nasalis media berarti namanya meatus nasi media. Di bawahnya concha nasalis superior berarti bawahnya namanya meatus nasi inferior. Nah, pas saluran udara ini menjadi muara dari saluran dari sinus paranasalis dan juga ductus nasolacrimalis. Nah, kita kalau berbicara soal muara-muara sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis. Nah, ini kita akan kita akan masuk ke lebih detailnya. Jadi di recessus sphenoethmoidal itu dia terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Lalu untuk meatus nasi superior itu dia ada muara dari cellulae ethmoidal posterior. Nah, untuk meatus nasi media itu dia ada banyak nih. Pertama ada bula ethmoidal, yang mana bangunan berbentuk kubah, itu dia muara dari cellulae ethmoidalis media. Ada hiatus semilionaris, dia itu saluran melengkung, ini melengkung. Nah, dia itu di bawah bula ethmoidal, yang mana merupakan muara sinus maxillaris. Terus ada infundibulo ethmoidal di ujung anterior hiatus semilionaris, dia itu sinus frontalis dan cellula ethmoidal anterior itu bermuara di sini setelah melewati si ductus frontonasalis. Terus ada processus uncinatus yang merupakan batas bawah hiatus semilionaris. Nah, terus lanjut lagi ada meatus nasi inferior. Nah, kalau meatus nasi inferior yang paling bawah, dia ini terdapat muara dari ductus nasolacrimalis, jadi dia terhubung ke mata. Nah, ductus nasolacrimalis ini dia mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Nah, ductus tersebut tuh berawal dari ujung inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Next. Nah, kalau kita bertanya-tanya, kenapa sih sinus maxillaris ini dia lebih sering terjadi sinusitis dibanding sinus lainnya? Nah, kalau kita lihat-lihat ini sebenarnya udah kejawab sih. Kayak misalnya nih, untuk letak muaranya, dia itu tidak terlalu dia itu tidak terlalu menguntungkan bagi si maksilanya karena dia kan berada di atas tuh superior. Nah, nanti drainase lendir itu kan harus melawan si gravitasi. Nah, sedangkan kalau di sinus lain itu dia muaranya lebih searah aliran sehingga lebih mudah mengalirkan sekret. Nih, jadi kayak gini kurang lebih. Nah, terus habis itu untuk bentuknya. Nah, bentuk dan ukurannya. Kalau bentuk ukurannya itu kan besar tuh sinus maxillaris. Terus dia bentuknya seperti logam luas. Nah, karena dia gede, dia itu bakal bisa bikin si lendir itu mudah berkumpul di situ kalau ada sumbatan sedikit aja. Nah, nanti terus habis itu drainasenya itu juga bergantung sama silia karena kalau nggak dibantu gravitasi penggosongan sinus maxillaris itu sangat bergantung pada silia mukosa. Kalau misalnya ada infeksi saluran nafas atas, alergi atau iritasi itu bikin silianya terganggu sehingga nanti malah lendirnya menumpuk dan menjadi media pertumbuhan bakteri. Nah, yang terakhir ini sebagai alasan tambahnya aja sih. Jadi kayak sinus maxillaris kan juga berhubungan sama gigi. Nah, akar gigi premolar dan molar itu kan yang atas itu kan sangat dekat dengan sinus maxillaris. Sehingga kalau ada infeksi gigi itu bisa nyebar ke sinusnya. Nah, ini disebut sebagai sinusitis odontogenik. Nah, oke, sekian, terima kasih.